Sudah saya peringatkan, kalau Rana pergi hari itu dia akan celaka. Buka mulutnya. Di rumahmu itu bukan Rana. Hai semua, selamat datang kembali. Kali ini Eni bakal bawain alur cerita film yang berjudul Primbon, di mana film ini menceritakan tentang keluarga besar yang masih sangat mempercayai Primbon, dan semua yang akan dilakukan harus sesuai dengan perhitungan Jawa seperti yang tertera di Primbon. Film ini bertabur bintang kawakan seperti Happy Salma, Nugi, Oppie Andaresta, dan masih banyak lainnya. Film dibuka dengan Rana bersama Janu pergi ke hutan di tengah cuaca yang kurang baik, untuk membuat sebuah kado spesial untuk ibunya yang berulang tahun. Ayo antarin ke hutan, kan mau buat hadiah untuk ibu. Naasnya Janu pulang sendiri tanpa Rana. Rana dinyatakan hilang, pencarian besar-besaran dimulai, hingga hari ke-7 pencarian tak membuahkan hasil, dan pencarian pun dihentikan. Dan di malam itu juga diadakan tahlilan untuk Rana karena dianggap telah mati. Tapi Dini, ibu dari Rana, meyakini bahwa Rana masih hidup. Ini tanggal kematiannya tuh mau ditulis kapan? Sedangkan keluarga besar Banyu, ayah Rana, terus mendebatkan tentang kapan tanggal kematian Rana. Menurut Bude Nur, salah satu keluarga, sebelum kepergian Rana ke hutan, ia telah memperingatkan bahwa hari itu adalah hari sialnya menurut weton Primbon yang mereka percayai. Anak kamu celaka, masih tidak percaya juga. Tapi Dini tak percaya, akhirnya terjadilah kesialan itu. Saya hanya ingin percaya anak saya masih hidup. Tiba-tiba pintunya diketuk oleh seseorang. Dini berharap itu Rana. Dan saat dibuka benar Rana pulang, kehujanan dan dalam keadaan sehat. Dini dan Banyu memeluk Rana dengan bahagia. Tapi tidak dengan keluarga besarnya. Mereka mencurigai apakah betul yang pulang itu Rana sesungguhnya. Tapi ada yang aneh, Dak. Ini kakinya kenapa, Dak? Semenjak kepulangan Rana, sikapnya menjadi aneh, tidak seperti biasanya. Suatu hari tari, adik Rana bertemu Janu dan mengatakan Rana sudah pulang. Janu menjawab enggak mungkin. Gak mungkin. Janulah yang pergi bersama Rana ke hutan. Desas-desus Rana pulang ramai diperbincangkan. Mereka bertanya langsung kepada Dini saat di pasar, kalau yang pulang itu Rana beneran atau bukan, apalagi pulangnya pas tahlilan. Jangan-jangan itu bukan Rana. Susana memanas. Dini sedikit tersulut emosi dengan perkataan ibu-ibu itu yang mencurigai Rana bukan manusia. Kemudian Banyu datang menenangkan Dini. Siang hari Bude Nur meminta Bude Ning untuk memberikan sesaji bunga segar untuk diletakkan di bawah tempat tidur Rana. Jika bunga itu nantinya busuk maka Rana bukan manusia. Membusuk, itu tandanya dia bukan manusia. Ning masuk dengan mengendap-endap. Ada sedikit perasaan takut, Ning meletakkan sesaji itu di bawah kolong tempat tidur Rana. Tiba-tiba Rana masuk ke kamar. Bude Ning kaget. Rana meminta Bude Ning untuk mengepang rambutnya seperti biasanya. Bu Ning menyisir rambut Rana sembari bercerita tentang Primbon. Tiba-tiba Bude Ning melihat kulit kepala Rana penuh belatung membusuk dan mengeluarkan aroma busuk. Ditambah burung kedasi tidak pernah pergi semenjak Rana pulang. Burung itu dipercaya sebagai pertanda adanya kematian di rumah itu. Malam hari, Bude Ning dan Bude Sri tiba-tiba dipelintir dan dicekik lehernya oleh makhluk halus, hingga hampir mati. Beruntung Bude Nur datang tepat waktu menolong sambil membaca rapalan mantra Jawa. Keesokan paginya, Bude Sri masuk ke rumah Rana dengan mengendap-endap untuk mengambil sesaji yang kemarin diletakkan di bawah kolong tempat tidur Rana. Aksinya diketahui oleh Banyu. Banyu bertanya, "Mbak ngapain di sini?" Kemudian Rana berkata, "Bude Sri cari ini kan," sambil memberikan sepiring sesaji bunga segar itu. Sri cari ini kan? Bude Sri mengambil sesaji yang masih tampak segar itu. Dengan tergesa-gesa Bude Sri meninggalkan rumah Rana. Saat di jalan Bude Sri terserempet motor dan sesaji yang ia pegang tumpah. Sesaji yang tadi tampak segar berubah membusuk. Itu membuktikan bahwa Rana itu adalah setan. Kemudian siang harinya dokter yang dipanggil oleh Banyu, ayah Rana, datang untuk memeriksa kondisi Rana. Saat dicek menggunakan stetoskop tak terdengar denyut nadi dan jantungnya. Kemudian dokter meminta Rana membuka mulutnya lebar-lebar. Saat dokter mengecek mulut Rana menggunakan senter, dokter shock berat karena mulutnya membusuk dan dipenuhi belatung. Dokter itu langsung berlari ke toilet untuk tarik nafas dan menenangkan diri sejenak, tapi malah tiba-tiba Rana ada di toilet itu.
Dokternya lalu keluar dan melihat Rana duduk di ruang tamu. Sang dokter semakin ketakutan. Dokternya kabur terbirit-birit tanpa menyampaikan apapun. Tapi Rana sudah menarik roh jahat. Di luar telah menunggu Bu Desri dan Bu Dening. Mereka mengingatkan bahwa Rana sudah menjadi magnet penarik roh jahat. Dini dan Banyu tak percaya dengan perkataan Bu Denur. Bu Dening mengatakan semalam dia dan Bu Desri telah diganggu setan itu. Jika kalian tak percaya, kalian akan menyesal. Bu Desri, Ning dan Nur semakin percaya dengan semua keanehan-keanehan akhir-akhir ini terjadi. Apalagi dulu Bu Desri juga kehilangan Bagas anaknya karena tak percaya dengan Primbon. Pagi itu Rana ikut Banyu ke pasar untuk berjualan ikan. Para pedagang sekitar melihat Rana penuh curiga. Karena Rana tiba-tiba bisa berada di tempat yang berbeda di waktu yang sama. Rana ke meja jualan ayahnya yang sedang mengambil golok. Kemudian Rana mengambil potongan kepala ikan yang terjatuh di lantai, kemudian melumatnya. Shin berpindah. Tari menemui Janu di kampus, kemudian bertanya kenapa Janu tak melihat keadaan Rana padahal Rana sudah pulang dengan selamat. Kemudian Janu menjawab, aku capek terus-terusan diteror hantu Rana. Kemudian Janu mengingat saat mereka pergi ke hutan di tengah cuaca buruk, Janu dan Rana terpisah. Janu berhasil pulang tapi Rana menghilang. Yang di rumahmu itu bukan Rana. Janu mengatakan yang di rumah itu bukan Rana. Orang yang hilang di hutan itu kemungkinan ketemu cuma 10%. Untuk menemukan Rana yang sebenarnya maka Rana harus diruat. Dia harus diruat. Tari kaget bercampur sedih mendengar itu. Lalu siapa yang ada di rumahnya? Bu Denur juga mengatakan Rana harus segera diruat. Dini keberatan tapi Bu Denur yang kolot malah membahas masa lalu. Seharusnya Dini dan Banyu tidak menikah karena weton mereka tidak cocok dan dianggap membawa sial. Kamu membawa petaka dan Selalu dianggap pembawa sial. dong melahirkan. Oh apa kalian? Memang saya pembawa sial. Keadaan memanas, Dini melampiaskan unek-uneknya dengan mengatakan kalian tidak tahu rasanya punya suami, mengandung dan punya anak. Tahu apa kalian? Sontak Bu Dening tersinggung dan menampar Dini, karena Bu Dening dan Bu Denur single hingga tuir. Dini menampari dirinya sendiri, ia lelah tak pernah dianggap keluarga di rumah itu, dan selalu dianggap salahannya karena tak percaya dengan Primbon. Bu Denur tetap kekeh mengadakan ruatan untuk Rana. Mereka telah bersiap untuk melakukan ruatan dengan pakaian khas Jawa. Tari dan Janu justru pergi untuk mencari jasad Rana di hutan. Menurut kepercayaan saat diadakan ruatan jasadnya akan ditemukan. Ruatan dimulai dengan menyiramkan air kembang ke tubuh Rana, diiringi dengan nyanyian Jawa dan wayang. Rana didudukan di tengah-tengah. Rana mengerang, menunjukkan reaksi ruatan. Banyak makhluk halus yang hadir, dan membuat banyak orang kesurupan. Setelah jasad Rana ditemukan, Rana yang diruat tiba-tiba menghilang. Ternyata benar apa yang dicurigai oleh Bu Denur CS, bahwa yang pulang adalah makhluk halus yang menyerupai Rana. Sementara di sisi Tari dan Janu yang sudah di hutan, Tari didatangi oleh jasad Rana. Tari dan Rana berpelukan, lalu jasadnya Rana lemas. Tari menangis sejadi-jadinya. Janu membawa pulang jasad Rana saat ruatan itu masih berlangsung. Banyu dan Dini tak kuasa menahan tangis mengetahui kebenaran kalau Rana telah tewas. Selamat ulang tahun ya, Bu.